Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita masih tetap semangat meningkatkan potensi diri untuk menciptakan kompetensi peserta didik kita. Perkenalkan, saya Duyanti Rita Kristiana, Guru Bahasa Indonesia SMP N62 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Ini artinya kurikulum adalah sebuah pedoman yang kita pakai di dalam merancang kegiatan belajar mengajar di kelas. Kurikulum dapat dianalogikan sebagai jantung pendidikan. Seperti halnya jantung yang ada pada manusia, jantung itu berfungsi sangat luar biasa. Jantung ini memberikan kehidupan bagi manusia. Seperti halnya fungsi jantung pada manusia, maka kurikulum juga berfungsi untuk memberikan kehidupan di dalam pendidikan. Itu artinya kurikulum adalah pusat pendidikan. Karena sebagai pusat pendidikan, maka kurikulum itu harus sehat sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan titik awal sampai akhir pengalaman pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Karenanya, guru diberi kebebasan untuk merancang kurikulum. Karenanya, guru harus bisa merancang kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik di masa mendatang. Ini berarti kurikulum itu hidup. Inilah kemerdekaan belajar yang sejati. Sejalan dengan perkembangan zaman, mungkinkah kita tetap menggunakan kurikulum yang telah usang? Hal ini rasanya tidak mungkin, karena perkembangan masa sekarang ini sangat mempengaruhi atau sangat harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Kurikulum ini harus disesuaikan sesuai dengan zamannya. Perubahan ini karena adanya perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, bahkan transformasi budaya. Itulah sebabnya kita harus menyusun kurikulum yang disesuaikan. Karena kita tidak mungkin mengajarkan anak-anak atau peserta didik kita menggunakan kurikulum yang telah lama. Hal ini tidak akan sesuai lagi dengan kondisi atau zaman pada masa kini. Namun tetaplah harus diingat saat mengubah atau saat mengadaptasi sebuah kurikulum haruslah tetap berpedoman bahwa peserta didiklah yang menjadi tumpuan penyusunan kurikulum ini. Karena peserta didik menjadi core dari sebuah kurikulum. Kurikulum yang akan kita rancang dapat kita sesuaikan dengan konteks satuan pendidikan tempat kita bekerja. Ini artinya kurikulum itu kita sesuaikan dan satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lainnya pastinya memiliki kurikulum yang berbeda. Karena pastinya kondisi geografis, lingkungan, sosial, budaya di tempat satuan pendidikan itu berada pasti berbeda. Karenanya, satuan pendidikan pasti memiliki KOSP yang berbeda. Kemudian, kita juga harus tetap mengingat bahwa di dalam penyusunan atau mengadaptasi kurikulum itu, kita harus tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik kita dan kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik yang harus tetap ada di dalam penyusunan kurikulum adalah kemampuan kognitif, sikap, psikomotorik, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang bernilai atau memiliki value. Hal ini kita bisa memanfaatkan dengan peningkatan kualitas kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
Demikianlah pemaparan saya tentang pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan inspirasi bagi kita semua di dalam kita mempersiapkan diri untuk mengembangkan kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik kita. Terima kasih.